Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masih mempelajari kembali surat Al-Mursalat dengan tafsir penjelasan yang lebih lengkap daripada yang dulu beberapa tahun lalu kita juga pernah mempelajarinya. Ya, dengan harapan pemberian pelajaran yang kedua ini mengajak, menghasung semuanya untuk menghafalkannya. Sehingga ketika imam kita membaca surat ini, kita sudah tahu maknanya dan imamnya juga begitu, paham yang dia baca. Kemarin sudah disampaikan ayat pertama sampai ayat ketiga kalau tidak salah ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi yang diutus dengan membawa kebaikan, fala sifati asfa. Demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang, atau demi yang bertiup keras dengan sebenar-benar tiupan keras. Maksudnya demi angin yang bertiup keras dengan sebenar-benar tiupan yang keras. Wan nasyirati nasra. Demi yang menyebarkan dengan sebenar-benar penyebaran, dengan sebenar-benarnya penyebaran gitu. Wan nasyirat ini maknanya nanti kita lihat di dalam tafsirnya ya. Yang keempat, fal fariqati farqa. Fal fariqati, lalu demi yang membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang melemparkan atau memberikan dzikron, peringatan. Nah, ayat yang pertama sudah disampaikan panjang lebar. Ayat yang kedua, fala sifati asfa, itu dihafalkan Bu ya. Mumpung masih sedikit ayatnya. Pulang dari ngaji, baca ayat pertama apa tadi bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa, wal mursalati urfa. Diulang-ulang sampai 6 kali. Kalau menurut ahli psikologi, menghafal itu diulang 6 kali. Tuh. Kalau menurut sebagian guru ngaji itu, hafid-hafid itu ada yang ngulangnya sampai 20 kali. Wal mursalati urfa. Ya, sudah tahu maknanya. Kemudian yang kedua apa? Bunyinya tadi fala sifati asfa. Nah, kemarin sudah diterangkan ini tafsirnya. Fala sifati asfa, lalu demi yang bertiup kencang dengan sebenar-benar tiupan kencang. Maksudnya demi angin yang bertiup dengan kencang, dengan sebenar-benar tiupan kencang. Ini ar-riyahus syadidal hubub. Yang dimaksud dengan demi yang bertiup dengan kencang adalah angin yang amat sangat kuat kencang tiupannya. Ya, atau yang mana yang kedua, malaikat yang terbang, fala sifati asfa, demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang, yaitu para malaikat yang terbang. Para malaikat enggak seperti kita jalan kaki, untuk kelawasan. Kita jalan kaki kan malaikat wush gitu. Kalau ada malaikat ngantuk tuh enggak ada, Pak. Kerja terus kok dia. Terus yang berikutnya setelah fala sifati asfa, yang ketiga wan nasyirati nasra. Wan nasyirati, demi yang menyebarkan, nasra dengan sebenar-benar menyebarkan. Ini juga ada dua makna, ada dua tafsir. Yang pertama, yang menyebarkan ini maksudnya angin. Angin kan menyebarkan apa? Menyebarkan ini
rahmat Allah. Jadi angin tapi nasyirat ini angin yang bertiup lembut. Kalau fala sifat angin yang bertiup kencang. Kalau ini wan nasyirati nasra, demi angin yang bertiup dengan lembut, nasron dengan sebenar-benar tiupan yang lembut. Kalau diartikan angin. Dari segi bahasa, nasron ini menyebarkan. Wan nasyirati nasra, demi yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan, yaitu ar-riyahal layyinah, angin yang lembut, ya. Dia adalah angin allati yursilahullahu busran baina yaday rahmatih, angin yang Allah kirim sebelum datang rahmatnya, yaitu sebelum datang hujan. Atau angin yang bertiup dengan lembut, di sini maksudnya hiyar riyahu, dia adalah angin alati tansurus sahab, yang menggiring, yang menyebarkan awan. Wata'ti, dan akan datang angin itu bil mator, atau awan yang datang karena ditiup angin tadi, akan datang awan tersebut bil mator, dengan hujan. Demi angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi, ya, karena akan hujan. Terus atau tafsir yang kedua, humul malaikatu, yang menyebarkannya adalah para malaikat, yang surunal kutuba, para malaikat itu menyebarkan kitab-kitab Allah. Yakni kalau tafsir ini tadi Al-Baghawi, ini yang merah tua ini tafsir Ibnu Jarir. Yakni riyah, yaitu angin, ta'ti bil mator, yang akan datang dengan hujan, wahiyatan suruh sahaba nasro, dan dia menyebarkan awan dengan sebenar-benar menyebarkan. Atau al malaikatu, para malaikat, al muwakkaluna, yang diserahi tugas oleh Allah, bis sahab, dengan awan-awan itu, yang suruha, supaya mereka menyebarkannya. Ya. Atau kalau ini yang malaikat, demi yang menyebarkan ini adalah malaikat, arti berikutnya adalah atau yang suruna, malaikat yang selalu menghamparkan, ya, ajnihatahum, sayap-sayap mereka, fil jawi, di angkasa, di udara sana, indan nuzuli wahyi, di saat turunnya wahyu, indan nuzuli bil wahyi, di saat turunnya malaikat tadi dengan membawa wahyu. Atau hiyal amtor, yang dimaksud dengan wan nasyirati nasra, itu bukan angin, ya, bukan malaikat, tapi amtor, hujan. Ini tafsir yang lain ini. Demi hujan yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan, li'annaha, karena hujan itu tansurun nabata, dia akan menyebarkan atau membangkitkan tumbuh-tumbuhan. Kata-kata nasron itu bisa berarti menyebarkan, bisa berarti membangkitkan, menumbuhkan. Ya. Yuridu, yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah mayun saru minal kutub, apa yang disebarkan dari kitab-kitab Allah, wa a'mali bani Adam, dan amalan bani Adam, amalan manusia. Jadi demi yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan, wan nasyirati nasra, demi malaikat yang menyebarkan kitab-kitab Allah, ya, dengan sebenar-benar menyebarkan, atau demi malaikat yang menyebarkan amalan bani Adam. Amalan bani Adam itu disebarkan, maksudnya nanti di akhirat dibuka oleh malaikat. Kitab kita, buku kita akan dibuka, diperiksa satu persatu. Buku. Setiap hari kan kita berbicara, setiap hari kita berbuat. Omongan kita itu Pak ditulis loh oleh malaikat yang ada di kanan kiri kita ini. Kalau omongannya baik, yang nulis sebelah kanan. Kalau omongannya jelek, yang nulis yang sebelah kiri. Nanti di akhirat dibuka, lembar demi lembar diperiksa. Ada yang dibegitukan. Ada yang oleh Allah dipanggil namanya Ahmad Sugeng. Bukan, mungkin Allah manggilnya bukan Ahmad Sugeng kena itu ya. Aku namanya Ahmad Sugeng, nama karangan tuh Pak. Namaku asli Sugeng itu aja, nggak pakai Ahmad. Dulu waktu SMA malah 3 namanya, Ahmad Sugeng Faisal.
Sampai di Solo namaku terkenalnya Faisal, bukan Ahmad, bukan Sugeng, tapi Faisal. Orang Arab kan manggilnya enggak Faisal, Faisal. Pakai shot bukan pakai sin. Nah, setelah harus bikin ijazah SD itu dirubah namaku. Waktu saya ingat waktu masih kelas 1 SD, namaku Sugeng itu saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu namaku masih Sugeng itu aja. Belum ada tambahan Ahmad. Begitu kelas 5 saya pindah ke Jayapura, dibawa kakak saya tertua ke Jayapura, sekolahnya pindah. Nah, di sana waktu mau ujian naik kelas 6 kan harus ada akte kelahiran, suruh mengumpulkan akte kelahiran. Kita enggak ada akte kelahiran, saya enggak ada. Lalu dibuatkan oleh kakak saya akte kenal lahir. Akte kenal lahir itu yang membuat pengadilan negeri, karena kakak saya itu kerjanya di pengadilan negeri, gampang saja bikin surat. Ya, zaman Pak Harto kan gitu, Pak. Enak itu, enak zamanku toh. Sekarang zaman amburadul, dulu maki-maki Soeharto, korupsi, sekarang kursinya lebih gila lagi nih. 349 triliun itu korupsi, gila bener. Wes. Nah, jadi saudara sekalian, kalau amalan Bani Adam nanti dibuka, diberi satu persatu, ada yang dipanggil Sugeng bin Kodrat Sudrajat, nah misalnya begitu. Nah, diperiksa malaikat, ini si Sugeng itu loh yang sudah berjihad fisabilillah ini, udah enggak usah diperiksa, suruh ke surga sana langsung. Wah, senang banget aku kalau gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hisab yang mudah namanya. Ya. Nah, berikutnya. Innahu sungguhnya al-ba'tsu, hari kebangkitan, lil kiamati, untuk hari kiamat, binasril arwah. Malaikat menyebarkan amalan Bani Adam. Ada yang begitu maknanya, ada yang mengenai malaikat menyebarkan ruh-ruh. Jadi ruh-ruhnya manusia nanti semuanya kan dihidupkan lagi. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu khusyirat wa idzal biharu sujirat. Yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri itu, jiwa-jiwa itu zuwijat, dipasangkan, dijodohkan. Itu salah satu tafsirnya. Nanti jasad manusia, termasuk jasadnya bunda yang ada di Rambai 4 itu, ya, nanti dijodohkan dengan ruhnya. Jasadnya kan di Rambai 4 sini, ruhnya kan di Inliyin sana. Ya yakin di Inliyin. Saya doakan terus setiap malam kok. Ya Allah, angkatlah istri hamba ke Iliyin sana ya Allah, dan masukkanlah dia ke dalam Jannatul Firdaus, dan pertemukanlah hamba dengannya di Jannatul Firdaus. Itu doaku begitu, Pak. Nah, sampean juga boleh niru. Hadisnya kan Nabi mengatakan idza sa'altallahal jannah, apabila engkau minta surga kepada Allah, fas'alil firdaus, maka mintalah surga firdaus. Jangan bilang surga gitu aja, bilang surga firdaus. Nah, saya pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Arab bisa. Yang gampang pakai bahasa Indonesia aja sudah. Allah juga paham kok bahasa Indonesia. Bahasa Dayak aja Allah paham kok. Ya. Jadi demi malaikat yang di hari kiamat nanti akan menyebarkan ruh-ruh manusia itu, karena mereka akan datang menyatukan ruh-ruh manusia dengan jasadnya terus dihidupkan lagi. Atau ini enggak perlu nih, ini masalah bahasa, ini saya hilangkan aja deh. Ya, saya terangkan pun sampai enggak paham. Udah, cukup sini aja. Ini ayat yang ketiga. Jadi diulangi sambil dihafalkan ya, maknanya dihafal-hafalkan. Ayat yang pertama, wal mursalati urfa falasifati asfa wan nasyirati nasra. Yang keempat, fal fariqati farqa. Nah, apa maksudnya dari fal fariqati farqa?
Ini ahli tafsir Imam Al-Baghawi ini mengatakan yakni yang dimaksud dengan fal fariqati, lalu demi yang membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan, yakni al malaikata, maksudnya adalah para malaikat yang takti, para malaikat itu datang bima dengan membawa apa yang dengan yang dibawa malaikat tadi yufarriku, orang bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan batil. Atau dia adalah ayul Qur'ani, ayat-ayat Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ayat Al-Qur'an itu antara lain adalah dia fungsinya, gunanya Al-Qur'an itu tufarriku, Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu membedakan bainal halal wal haram, antara yang halal dan haram. Jadi kita tahu yang haram apa, yang halal apa, itu dari Al-Qur'an. Apa yang dilarang dalam Al-Qur'an itu haram. Haram hukumnya. Apa yang dibolehkan oleh Al-Qur'an atau tidak dilarang itu halal. Jadi saudara, mumpung kita melewati ayat seperti ini, saya bawa piknik sampean ke sini lagi. Mumpung belum pemilu. Nah, belum pilpres atau pilek. Nah, ini loh ayat yang terkenal ini. Jangan lupa ayat ini nih. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Nah, mumpung sampai pada penjelasan fal fariqati farqa. Ini kenapa saya bawa Anda ke sini, bawa sampean ke ayat ini. Kita sedang mempelajari ayat Quran surat Al-Mursalat, ayat surat yang ke-77 ayat 4 yang berbunyi fal fariqati farqa, lalu demi yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan. Itu maksudnya demi malaikat yang datang membawa wahyu dari Allah, yang dengan wahyu itu manusia akan bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Atau malaikat yang turun membawa Al-Qur'an, yang dengan Al-Qur'an itu tadi dikatakan dalam tafsirnya Al-Baghawi ini ayul Quran, ayat Al-Quran itu tufarriku, dia akan membedakan bainal halal wal haram. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita ilmu, yang dengan ilmu dari Al-Quran itu orang akan tahu mana yang halal, bisa membedakan atau akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal adalah yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh Al-Quran. Yang haram adalah yang dilarang di dalam Al-Quran. Nah, contoh yang dilarang dalam Al-Quran, ya ini tadi saudara saya bawa ke sini. Ayat 51 dari surat Al-Ma'idah yang terkenal 5 tahun yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua ini dipanggil oleh Allah. La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil atau janganlah kalian menjadikan al-yahuda, orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasara. Tahu orang Nasara ya? Tahu bahasa. Nanti kita lihat di terjemahan Kementerian Agama. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara aulia, sebagai pengurus-pengurus kalian, pengurus negara. Jangan ambil dari mereka. Mau yang di DPR, mau yang di DPR pusat, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. Yang Nasara jangan dipilih. Yang Yahudi juga jangan. Saudara terlanggar ini salah melakukan perbuatan yang haram.
Jadi mengambil orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai pengurus kita atau sebagai pemimpin kita itu hukumnya haram, sama dengan makan daging babi, sama dengan berzina, sama dengan menipu, dan sama dengan semua yang haram-haram. Tuh. Lalu Allah bilang, kenapa sih orang beriman kok dilarang memilih orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin mereka, sebagai sahabat kental mereka, sebagai sahabat karib mereka, sebagai pengurus mereka, mau pengurus partai, mau pengurus apa sajalah. Kalau bisa jangan milih orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Ba'duhum auliya'u ba'. Sebagian mereka adalah wali-wali, pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin, ba'din sebagian yang lain. Karena yang bagus itu, yang benar itu, orang Yahudi menjadi pemimpinnya orang Yahudi. Orang Nasrani menjadi pemimpinnya orang-orang Nasrani. Itu yang bagus. Nah, orang Muslim menjadi pemimpinnya orang-orang Muslim. Itu bagus, adil. Enggak adil kalau yang memimpin orang Muslim, orang Yahudi atau orang Nasoro. Itu enggak adil, makanya dilarang oleh Allah. Ya. Lalu Allah bilang, wa may yatawallahum minkum, waman, dan siapa saja yang yatawallahum, menjadikan wali kepada mereka, yatawallah, menjadikan wali hum kepada mereka Yahudi atau Nasoro, ya, minkum diantara kalian. Jadi dan siapa saja diantara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali kalian, ya, sebagai pengurus pemimpin kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu termasuk dari golongan mereka. Jadi kalau kita orang Muslim memilih pemimpin Yahudi, kita jadi orang Yahudi. Kalau kita sebagai Muslim memilih pemimpin Nasoro, kita jadi orang Nasoro, itu otomatis itu sudah. Allah bilang dalam Al-Quran nih, kamu sudah masuk mereka, golongan mereka, bukan lagi umat Muhammad SAW kamu. Kan bahaya ini, Pak. Lalu Allah bilang, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, para ulama dalam bahas ayat-ayat yang seperti ini, mereka menerangkan begini kepada kita, menjelaskan. Ulama-ulama kita zaman dulu itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam satu lagi Imam Malik, ya, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu mereka bahas, mereka terangkan kepada umat. Kalau ada pilihan, ini Muslim, ini kafir misalnya, jangan bilang kafir lah. Ini Muslim, ini non Muslim. Saudara suruh pilih yang mana? Pilih yang Muslim. Terus kalau ada dua pilihan, ini Muslim, sama-sama Muslim, pilih yang mana? Pilih yang lebih baik di antara dua orang ini, mana yang lebih baik? Yang lebih baik apanya? Yang lebih baik agamanya, yang lebih baik akhlaknya. Jadi begitu ya. Nah, kembali ke sini tadi ya. Jadi kalau saudara menerjang ayat ini, memilih pemimpin dari kalangan Yahudi atau Nasoro, memilih anggota dewan, DPRD provinsi atau DPRD daerah dari kalangan, tahu itu bukan orang Muslim, sampean pilih karena sampean tahu partainya itu partai sampean, misalnya idolanya sampean, partainya sampean pilih, oh sudah berdosa, sampean sudah menjadi seperti mereka, sampean hilang sudah, Islamnya bisa hilang sudah. Jangan main-main dengan Al-Quran ini, Pak. Ini firman Allah nih, Pak. Ini kalamullah, firman Allah itu bukan omongan manusia ini. Omongan pencipta manusia, pemberi segala yang diperlukan oleh manusia itu Allah Ta'ala. Nah, kembali ke tadi ya. Yang berikutnya, tafsir yang kedua, hiyariyah, demi yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan, itu juga angin juga. Kalau angin membedakan apa? Tufarriku, angin itu membedakan as-sahaba wa tubaddiduhu, membedakan, bukan membedakan tapi memisah-misahkan as-sahab, awan-awan yang ada itu, wa tubaddiduhu, dan menyebarkannya. Angin dipisah-pisahkan oleh awan dipisah-pisahkan oleh angin, terus
disebarkan kemana-mana. Itu pekerjaan angin, ya. Itu kalau diartikan angin. Nah, ini tafsir yang merah ini tafsir Imam Ibnu Jarir dan tafsir Imam Syaukani Fathul Qadir, ya. Yakni yang dimaksud di ayat keempat adalah al-malaikah, malaikat yang ta'ti bima yufariqu bainal haqqi wal batil wal khali wal sama, ya. Hiyar rihu, dia adalah angin yang tufariqu bainas sahabi fatubad diduhu, sama. Anna bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wal fariqati farqa, lalu demi yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan, itu maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang tafruku bainal haqqi wal batil, dia membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Wakilah, dan dikatakan dalam tafsir lain, yar rusul fal fariqati farqa, tafsir yang ketiga, dia maka demi yang membedakan, yaitu para rasul yang membedakan, farqon dengan sebenar-benar membedakan. Yar rusul, dia adalah para rasul yang farroku, mereka bisa membedakan apa yang baina ma amarallahu bihi, apa yang Allah telah perintahkan dengannya, wa naha anhu, dan apa yang Allah larang darinya. Para rasul itu diberi wahyu oleh Allah, diajari oleh Allah ilmu dari wahyu Allah, yang dengan itu mereka bisa membedakan mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Demikian juga kita. Kalau kita mempelajari Al-Quran, ngerti maknanya Al-Quran, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, ya, mana yang halal dan mana yang haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Paham, Pak? Yang kelima, fal mulkiyati dzikra. Fal mulkiyati, lalu demi yang melemparkan, dzikron, peringatan. Al mulkiyat dari kata laqiya, ya. Yulqon terbentuk kata mulkiyat, mulkiyat atau mulkiyatun, itu yang melemparkan, asalnya begitu. Tapi maknanya bukan melemparkan, memberikan, ya. Fal mulkiyati, lalu demi yang memberikan, dzikron, peringatan. Siapa yang memberikan peringatan? Tafsirnya yakni al malaikah, lalu demi malaikat yang tulki dzikra, memberikan peringatan, ilal anbiya, kepada para nabi-nabi Allah. Jadi ini ya, yang kelima ini demi malaikat. Enggak ada yang mengatakan demi angin nih, ya. Angin kan tidak memberikan peringatan, tugasnya. Nadiruha, bandingannya yang sebanding dengan ayat ini, yang semakna adalah ini ayat surat Ghafir surat 40 ayat 15. Di sana ayatnya berbunyi begini. Yulkiruha min amrih, ya. Dia memberikan wahyu dari perintahnya. Nih, surat Ghafir surat yang ke-15, surat yang ke-40 ayat 15. Coba kita tengok sebentar. Surat 40 ayat 15. Kalau di dalam mushaf halaman berapa, Pak? 468, ya. Kita lihat. Surah halaman 468 di dalam Al-Qur'an. 468. Nah, ini surat Ghafir ayat 15. Ini kita lihat ayatnya coba. Nih. Rafi'ud darajat, ya rafi'ud darajati dzul arsy yulkir ruha min amrih. Allah itu rafi'ud darajat, dialah yang meninggikan derajat itu, dzul arsy, yang mempunyai arsy, yulkir ruha, dia Allah itulah yang memberikan ruh, memberikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Quran sering disebut dengan panggilan atau kata ruh, ar-ruh, itu malaikat Jibril. Dialah Allah yang menurunkan atau memberikan ruh, ya, memberikan kepada ruh malaikat Jibril, min amrihi, dari perintahnya, ala may yasha'u min ibadi,
kepada siapa saja dari hambanya yang dia kehendaki, kepada siapa saja yang dia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya, liyundiro supaya hamba Allah itu memberi peringatan yaumat talaqi tentang hari pertemuan. Jadi Rasulullah Allah termasuk Rasulullah Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan tugas untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan untuk memberi peringatan kepada manusia. Ingat hari kiamat, ingat hari kiamat, ingat hari kiamat. Hari pertemuan kamu dengan Allah. Di hari itu kamu akan merasakan takut nanti kamu. Itu yang hari kiamat itu dikatakan sini yaumahum barizun. Di hari itulah mereka manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka, berkumpul di padang mahsyar. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi lagi bagi Allah atau atas Allah dari mereka manusia semuanya. Ini syai'un sesuatu apapun. Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan di hari itu? Lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan, yang Maha memaksakan kehendaknya. Jadi yang boleh memaksakan kehendak itu cuma Allah, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, dah. Terus yang tafsir yang kedua ini juga sama. Hiyal malaikah, ya dia adalah malaikat. Aitul kirul wahya, malaikat itu memberikan wahyu ilal anbiya kepada para nabi. Yang lain mengatakan huwa Jibril, malaikat ini adalah malaikat Jibril. Wa sumiya bi ismil jam'i, malaikat Jibril disebut dengan isim jamak, takziman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada malaikat Jibril. Jadi Allah tuh menciptakan malaikat Jibril tapi juga menghormati menghormati malaikat Jibril, untuk mengagungkan malaikat Jibril. Ya bukan Allah menghormati malaikat Jibril ya. Allah mengajari kita untuk mengagungkan malaikat Jibril, menghormati malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat. Malaikat Jibril itulah yang menurunkan wahyu, tugasnya. Maka disebut di sini dalam surat ini fal fariqati farqa, lalu demi yang benar ya ayatnya ya. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan peringatan. Ini adalah demi malaikat Jibril yang memberikan peringatan, atau demi malaikat yang memberikan peringatan kepada para nabi. Yang terakhir dan dikatakan hiyar rusul. Nah, ini tafsir yang kedua. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi para rasul yang memberikan dzikron peringatan. Hiyar rusul, dia adalah para rasul yang yulkuna ila umamihim, mereka memberikan kepada umat-umat mereka ma anzalallahu alaihim, apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Warrajihu, dan yang paling kuat pendapatnya dari semua tafsir tadi, anna salasatal awwali, anna salasatal awal itu liriyah. Ayat 1 sampai ayat 3 itu untuk angin. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi warabi, ayat yang keempat, wal khamis, dan ayat yang kelima itu untuk malaikat, lil malaikah. Itu pendapat yang kuat menurut kesimpulan Imam Asy-Syaukani. Wallahu a'lam bissawab. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.